Oke, kita kembali lagi Bunda. Waduh, paten juga ada yang tepuk tangan ya kan? Ada tepuk tangan artifisial ini ya. Tapi mas sekarang lagi zamannya artifisial Iya, ya. betul, itu bagian dari EOT, Apa tuh? Internet of Things. Yang nggak boleh artifisial tuh ya Pasangan. pasangan ya. Itu kata temennya narasumber kita. Iya. Menkominfo ini semua boleh artifisial dan semua boleh digital kecuali pasangan. Agak susah tuh kayaknya kalau didigitalkan. Tapi ada loh yang pasangan digital gitu. Iya, tapi kita nggak mau bahas itu ya, Dinda. Oke, apa Kanda hari ini Kanda? Ya hari ini kita lempar dulu kepada kaset press kita. Betul, karena banyak ini ya, Ya. apa namanya, hiruk pikuk di dunia ini. Coba kasih dulu info-info intelijen. Sebelum saya kasih info intelijen, saya mau tanya dulu, ini suasana kebatinan hari ini tenang kan ya? Nggak ada yang marah-marah kan ya? Nggak ada saling sindir kan ya? Itu di acara lain itu ya. Nah, iya coba saya mau bacain dulu laporannya. Karena di pekan ini ada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang kembali mencuri perhatian dengan pidato kebangsaannya. Saat didapuk menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo di tanggal 30 Juli lalu. Di mana Bu Mega ini kembali menyoroti berbagai hal nih, mulai dari dugaan kecurangan di Pilpres 2024, ada juga penegakan hukum yang dinilai tidak maksimal, sampai-sampai disebut seperti lagi senam poco-poco. Namun yang paling meledak ini ya adalah Bu Mega yang mengingatkan kalau yang namanya kekuasaan yang waktunya sudah selesai tidak perlu diperpanjang. Nah ini jadi pertanyaan nih, kira-kira Bu Mega lagi nyindir siapa ya? Bukan sombong, itu yang namanya adalah bahwa nggak ada kekuasaan tuh yang langgeng. Iyalah, mbok ya sudah lah, artinya ya sudah waktunya ya sudah. Saya kan dia nggak ribut, waktu hanya 3 tahun presiden gitu. Ya udah katanya kalah, ya udah kalah. Padahal ya saya tahu benernya ya nggak kalah, gitu aja. Nah, selain soal kekuasaan tentunya ini ya, Bu Mega juga secara khusus menyinggung ancaman hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini mengarah pada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan tak main-main, Presiden Republik Indonesia kelima ini mengaku tak akan tinggal diam kalau sampai Pak Hasto ditangkap polisi. Bu Mega bahkan mengatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk meminta penjelasannya secara langsung. Dimutasi aja takut. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong. Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Nah, saya juga udah mencatat nih apa saja yang menjadi poin-poin penting dari pidatonya Bu Mega di Rakernas Partai Perindo kemarin. Ini kita lihat ya. Nah, selain soal pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK, Bu Mega juga mengkritik nih penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut seperti tarian poco-poco. Nah, masih soal penegakan hukum, Bu Mega juga menyinggung soal peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Ia menyayangkan belum tuntasnya nih penyidikan hukum dari peristiwa yang menelan korban dan hilangnya aktivis itu. Lalu kalau bicara soal dugaan kecurangan Pilpres 2024, Bu Mega juga bilang ada pihak yang tidak jantan untuk mengakui kecurangan yang terstruktur, sistematis dan juga masif dalam Pilpres lalu. Nah, soal langkah pemerintah yang kemudian juga memberikan izin tambang ormas keagamaan, ini juga dinilai tak luput dari kritiknya Bu Mega. Menurut Bu Mega, gara-gara soal tambang, pemerintah sampai nggak fokus dalam menghadapi ancaman krisis pangan yang dihadapi. Bu Mega juga mempersoalkan tagline Indonesia Maju yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia menyebut bahwa bangsa Indonesia itu tidak konsisten nih, karena Bung Karno kan dulu menggunakan frase Indonesia Raya, sekarang Indonesia Maju gitu.
Tuh. Nah, langsung aja Ya. saya minta tanggapan dari Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden, sama tentunya tamu kita yang juga sudah hadir di sidang kabinet kali ini. Tamu kita hari ini Itu. adalah seseorang, Sesosok. sosok yang sangat terkenal di media sosial. Ya, ya bukan seonggok tapi sesosok ya kan. Sangat terkenal dan kebetulan sekali kita bicara mengenai hukum tadi ya. Bu Mega bicara mengenai politisasi hukum, kalau hukum itu harus lebih adil segala macam. Bahkan katanya ya kalah tapi sebenarnya nggak kalah loh. Gitu. Wadidaw. Benar. Iya. Ada Berarti- apa ini? Berarti kecurangan-kecurangan ini udah dari dulu ya berarti ya. Ya nggak tahu nih kan kata Bu Mega, nanti kita minta interpretasi saja. Iya. Ini udah ada salah satu menteri kita ini ya, Aha. nanti akan ada menteri lagi yang akan bergabung, ada Jaksa Agung kita, wah Jaksa Agung Bayangan, paten juga abang. Iya. Meskipun abang sekarang lagi ngurusin moneter fiskal kan, abang Soalnya nih dicari- jatahnya memang Jaksa Agung abang nih. Oh iya nanti itu bang. Dan juga surfing abang. Iya. Ada. Masinton Pasar Ibu. Woi, top. Ya. Siap. Ya, apa dulu Mas bang? Ari dan Mas Budi. Kasih dulu tanggapan general abang soal pidato tadi sebelum kita masuk ke hal-hal spesifik. Ya apa yang mau ditanggapi dari pidato itu menyampaikan apa yang menjadi fakta kan begitu. Nah sebagai sebuah seorang politisi dan juga negarawan ya beliau menyampaikan hal-hal seperti itu yang menurut saya ya penting ya disampaikan agar untuk mengingatkan kita ya mengelola negara itu ya harus tetap konsisten. Seperti itu aja. Tadi banyak pihak-pihak yang disentil gitu, bahkan katanya Kapolri nanti saya temui itu, saya tanya katanya gitu. Iya, Padahal kan Mas tentu- Hasto kayaknya iya. diperiksanya di KPK bukan bang? Iya, Kenapa kan juga Kapolri pernah, harus ditemui pernah bang? juga dipanggil oleh kepolisian. Oh ada juga ya. Nah, kemudian Bu Mega kan menyampaikan hal bagaimana hukum tadi, ya hukum itu dirusak oleh kekuasaan. Gitu. Sementara kan hukum itu kan sebagai sarana kita untuk menciptakan rasa adil. Kan begitu ya? Iya benar. Apa yang membuat partai PDI sebagai the ruling party atau partai yang mengusung pemerintahan Jokowi Ma'ruf, partai utama kemarin itu menjadi kehilangan kontrol terhadap pemerintahan yang dianggap loss, yang dianggap menjalankan hukum ugal-ugalan seperti yang dipidatokan oleh Bu Mega tadi. Padahal kan ini rezim yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan sendiri, Pak. Iya, ya ketika kekuasaan itu jalan sendiri kan ya nggak lagi mau mendengarkan apapun ya semuanya kan jadi lost control. Iya kan, ya gimana kita melihat persoalan ya yang paling mendasar itu ya seperti di putusan MK itu kan semua orang bilang tapi kan semua diabaikan aja tuh. Seperti nggak dianggap penting gitu ya hal-hal yang mendasar tadi, hal-hal yang fundament seperti tiba-tiba kita mengalami satu fase yang itu sebenarnya nggak ada dalam bayangan kita tuh ketika kita ngomong reformasi demokrasi ya 25 tahun lalu kemudian seketika itu hilang semua tuh. Tapi menurut Berbalik, abang ya. memang PDI Perjuangan dalam ini Bu Mega itu kehilangan kontrol terhadap rezim yang sudah dilahirkannya sendiri. Ya pasti, ya karena yang dilahirkan tadi itu ya bukan lagi ingin jalan bersama. Kontrol itu kan ada kalau kita pengen jalan bersama. Kalau jalan sendiri ya sudah. Kalau kita kan patokannya bernegara itu berkonstitusi. Berkonstitusi artinya semua aturan itu ada dalam aturan main konstitusi. Nah, bernegara itu juga menjalani etika bernegara. Kan begitu. Nah, ketika itu dihilangkan kan kemudian ya apalagi yang menjadi bisa kita kontrol untuk kita ingatkan. Berarti PDI Perjuangan nggak bisa lagi mengontrol jalannya pemerintahan yang sudah dilahirkan sendiri ini. Ya kan toh jalan sendiri kan. Oke. Semua artinya itu katakan nih ketika proses di MK ya semua semua bersuara ya semua menyuarakan ya persoalan konstitusi, persoalan dasar apa segala macam jangan ditabrak seenak kekuasaan, tapi kan jalan aja tuh. Ya.
Nah kemudian belakangan tuh ada Mahkamah Agung merubah aturan begitu ya. Nah sekarang pertanyaan umpama, mana sih kalau kita lihat ya, apakah itu aturan, kamuflase kan begitu, aturan itu nanti buat kasih kesempatan buat anak muda. Tapi sekarang mana anak muda dari sekian 500 lebih pemilihan kepala daerah, ya calon-calon kepala daerah yang berusia di bawah 30 tahun itu yang menggunakan itu kan nggak ada. Artinya dengan Tapi kan hukum harusnya hak satu orang merasa dilanggar aja kan harusnya nggak ada persoalan untuk memperjuangkan itu kan Bang. mungkin bisa dijawab Lah nanti iya, usai jeda. hukum itu kan semua berlaku untuk semua, begitu loh. Prinsipnya kan begitu. Ya. Tidak ada yang di atas hukum. Hari ini kan kekuasaan itu merasa di Ya, atas tapi ya, hukum. dengan contoh abang tadi nggak ada yang mau pakai nih selain satu orang gitu misalnya. Lah iya. Iya kan? Iya. Apa masalahnya bang? Apa? Apa masalahnya kalau satu orang ini merasa haknya di cederai? Iya kan harusnya nggak boleh ya. Undang-undangnya kan begitu. Kemudian kan dikamuflase, dirubah itu aturan. Hanya untuk memuluskan langkah anaknya. Jadi ada intervensi hukum menurut abang berarti ya? Nah, itu Ya mungkin itu lebih ya paten hukum yang nanti dijawabnya diacak-acak usai jeda tadi. boleh ya Bang? Ya boleh, boleh. Oh, boleh ya. Karena saya ini udah harus kita jeda Ini dulu hampir ya. terjadi Iya. insubordinasi dari Kaset Press kepada Presiden. Karena Kita kita break Sorry, dulu, Bang, Adinda. ini nunggu kita Mbak, lagi- kita Mbak live nih, Stafsus Bang. juga. Oke Adinda, kita break dulu. Biasanya nggak live nih bang. Iya. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan, Dinda. Ya, rapat kabinet kita makin lengkap ya, Ya. Bu Kaset Press, karena sudah ada ini seskap kita ya. Ya. Memang karena beliau saking sibuknya ngurus rapat kabinet ini, datangnya tadi di segmen kedua. Tuh, apalagi mau 17-an kan bentar Oh lagi iya, ya. lagi nyiapin apa namanya? Baru mendarat Pas nih kita- dari KN. Rapat kabinet di IKN ya. Benar. Paskibraka. Bukan dong, itu BPIP itu. Kirain Mas. buah baki itu kan. Iya, sudah ada sekretaris kabinet Bayangan, ada Sis Grace Natali. Halo Sis Grace, apa kabar? Kalau di istana masih Pimpinan, dipanggil kita sis ngecek juga nggak? kesiapan, enggak sih. Enggak ya. Enggak. Kalau Pak Jokowi manggil Mbak Grace ya, Mbak Grace Mbak atau Grace, Sis Grace? panggil. Atau gini nggak salah loh, Sis Grace, ada gitunya bos. Kan dulu kan pidatonya pernah dipanggil Bro Jokowi. Kan? Tapi Enggak, kalau di sana nggak boleh bro dan sis. nggak boleh ya. Kembali Mbak. Kembali ke Default, Mbak. ya, default. Ya kembali ke meskipun ya default. sama Bro dan Sis ya Mbak dan ini ya Meskipun Mas ya. kadang-kadang sih masih suka kelepasan sayanya sih, karena udah kebiasaan. Oke, tapi kita kan membahas ini ya, bagaimana refleksi kita terkait dengan 10 tahun Pak Jokowi, terutama di bidang politik, hukum, dan demokrasi. Pemantiknya sudah barang tentu. Kemarin kita diingatkan lagi nih dengan pidato Bu Mega. Saya mau tanya ke Bang Masinton, Bang. Sebenarnya pidato Bu Mega dengan banyak sentilan-sentilan dan kritik-kritik Bu Mega yang cukup keras itu merefleksikan wajah 10 tahun politik hukum dan demokrasi kita di masa Pak Jokowi, Pak? Gini, yang disampaikan Bu Mega itu bukan hal yang baru ya. Beliau menyampaikan itu kan selalu dalam beberapa event begitu ya. Bahkan dalam event partai sendiri juga selalu disampaikan. Artinya apa? Bahwa kekuasaan itu memang harus diingatkan terus-menerus, Pak. Nah, kalau tadi kita bicara tentang demokrasi dalam 10 tahun ini, kalau kita lihat kan indikatornya itu kan jelas ya. Indeks demokrasi kita itu mengalami penurunan. Kemudian demokrasi itu kan sebagai sebuah sarana dan cara kita untuk mewujudkan keadilan buat masyarakat tadi itu. Secara normatifnya kan begitu. Maka kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis, dia memberikan memberikan berbagai macam aturan untuk bisa melindungi kepentingan rakyatnya, memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Itu prinsip negara demokrasi. Ya. Bagaimana pemenuhan standar kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, papan, itu bisa dijangkau oleh masyarakat, bahkan disediakan oleh negara. Itu kalau dalam prinsip negara demokrasi sungguhnya. Ya. Demokrasi substansi itu di situ. Pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan rasa keadilan, kan gitu. Penciptaan rasa kesejahteraan. Itulah prinsip substansi dari demokrasi. Nah, ini kita bagaimana bicara demokrasi substansi bisa kita capai, ya,
demokrasi prosedural aja dirusak kok, begitu loh. Begitu loh. Nah jadi artinya apa? Demokrasi itu ya memang nggak bisa memahami demokrasi itu, oh ini asal beda. Ya. Bukan sekedar itu. Dirusak itu Demokrasi tanggung. itu adalah bicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tadi. Ya. Pemenuhan dasar masyarakat itu apa? Pangan yang murah, ya, mendapatkan lapangan kerja, pendidikan yang murah, begitu loh, bisa dijangkau semua. Itulah sistem dalam sebuah negara demokrasi. Kenapa berbagai negara mengambil jalan demokrasi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dasar bernegara tadi. Nah ini kita, demokrasi kita ya berjalan jalan sendiri nih. Lepas dari konteks tujuan bernegara kita nih. Nah itu loh. Jadi demokrasi yang menurut saya ini bukan demokrasi gitu loh. Demokrasi yang nggak mendatangkan manfaat buat rakyat. Cuman kelihatan ya. Kelihatan seakan-akan oh ini demokrasi. Sesungguhnya tidak, bukan demokrasi. Di tahun berapa Bang demokrasi kita melenceng Bang dalam era pemerintahan Pak Jokowi ini 10 tahun terakhir ini demokrasi kita menurut Abang nih udah jauh panggang dari api dari Mulai tujuan utama berjalannya, kita. ya. Mulai dari periode kedua. Saya membacanya itu. Periode kedua itu mulai itu kelihatan tuh pergeseran. Pergeserannya di mana? Ya. Konstitusi kita setelah reformasi di amandemen Undang-Undang Dasar itu, satu diantaranya adalah membatasi periodisasi jabatan presiden. Nah kemudian ini coba ditabrak nih. Kemudian ya pemenuhan tentang pasal 33 itu hari ini nggak ada lagi tuh, itu loh, Undang-Undang Cipta Kerja apa segala macam, ya itu tidak lagi memberikan negara menguasai hajat hidup yang terkait dengan hajat hidup orang banyak begitu. Kita lihat ada konflik agraria, kemudian ketidakadilan lainnya, eksploitasi tambang yang luar biasa, perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah itu kan 5 tahun belakangan ini sangat sangat agresif itu dilakukan. Nah kemudian ya peningkatan hutang, peningkatan biaya pendidikan. Nah itu kan hal-hal yang mendasar. Nah apalagi belakangan ini coba kita lihat tuh beberapa angka pengangguran mulai meningkat, pertumbuhan di kelas menengah itu ternyata tidak ada pertumbuhan begitu ya. Target pertumbuhan ya yang katanya bisa 2 digit ya boro-boro 2 digit bergeser ke 7% ya. Ini cuma di 5%. Banyak pengamat menyatakan ya ini seperti autopilot aja. Begitu loh. Ya, tapi kan kalau bicara hal Target itu pemenuhan kalau kita lihat di sosial media nih, saya coba membaca di sosial media aja. 10 juta lapangan kerja buat anak-anak muda, ternyata cuma 3. Iya kan? Buat anak sulung, mantu, dan anak bungsu. Bang, Nah, izin Bang, 9.997 pemuda Indonesia nggak memperoleh kesempatan. Abang tadi privilege. menyinggung soal prosedural tadi. Hal yang saya mau masuk ke pidato Bu Mega sedikit soal prosedural. Iya. Tadi ini hal baru nih. Saya mengikuti Bu Mega berpidato setiap beliau berpidato dalam waktu yang cukup panjang. Ada satu hal yang menurut saya agak baru, yaitu kalau Hasto dipanggil KPK nanti si Kapolri saya datangi. Ini secara prosedural ini maksudnya gimana sih itu Bang? Ya Bu Mega kan merasa bahwa kan beliau sampaikan kalau saya yang dibidik ya saya, jangan pinggirin lingkar-lingkaran saya. Nah maksud beliau ya gentle aja, kalau memang membidik saya karena sikap-sikap politik saya ya bidik aja saya. Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Itu Bu bukan Mega. intervensi hukum berarti? Nggak ada intervensi hukum di situ. Kan mendatangi Kapolri. Mendatangi menanyakan kan bisa. Iya. Menanyakan itu bukan berarti intervensi. Aku tanya kok nanti ya gitu kan kurang lebih bahasanya ya. Iya ya. Oke, ya. Begitu. Sis Grace gimana ada? Tapi serem juga ya kalau yang datang nanya Ibu Mega gitu. Iya. Tapi sebelumnya Bang, pernah juga tuh Ibu dalam rapat, kayaknya di sekolah kader juga, Ibu bilang, ini menteri kita, Pak Yasona maksudnya, ngapain aja sih kerja lu, kader kita ditarget melulu nih, gitu kan. Itu kan
gimana itu teguran keras juga dong Bang ya? Ya lu cari tahu dong apa sih penyebabnya kira-kira gitulah. Yang membacanya kan nggak bisa langsung dengan ini gitu, ini menganggap intervensi atau apa. Ini kan bahasa internal lah ya. Iya. Untuk lu cari tahu lebih dalam tuh apa ya? Apa sih Sebab-sebabnya gitu loh. gitu Kalau ya, memang benar. ada hukum itu kan berdasarkan alat bukti. Hukum itu kan bukan karena persepsi, bukan juga karena perbedaan sikap politik. Kan nggak bisa begitu. Ya. Hukum itu ya kalau memang ada yang salah ya silakan proses hukum sesuai dengan bukti-bukti hukum tadi. Ini bukan soal proteksi, Bang ya. Jadi kalau menteri kemudian turun juga jadi tim hukum, nggak apa-apa tuh Bang, nggak konflik of interest ya menurut abang Anda ini? Kebetulan kan Pak Yasona itu Menteri Hukum dan HAM. Jadi tanyakan kan nggak ada konflik of interest dong di situ. Ketika Iya, iya. membela rekannya sendiri Ya. dalam kasus Ditanya, suruh tanya bukan membela. Kan nggak ada pernyataannya kamu bela dong. Emang di kasus tim apa misal? hukum, tim hukum yang Iya. melibatkan KPU itu loh Wahyu. Disuruh tanya lagi ngapain aja dong selama ini kira-kira gitu loh, apa aja sih kan gitu ya, wajar aja dong kalau umpama teman-teman nih yang ada di dalam ya kan bisa aja kita tanya kira-kira kan begitu ya, ini gimana sih perkembangannya kan Ya. begitu. Ini Tapi gimana? pakai baju resmi partai loh Bang. Konferensi pers itu bisa dibaca intervensi langsung justru. Gimana Prosedural. gimana Sis konteksnya Grace gimana? melihatnya gimana? Kalau melihat Ya, maksudnya kalau kita bicara tadi ya, Ya. Karena banyak yang menganggap bahwa ekspresi Bu Mega yang lebih dari 1 jam berpidato sangat bergelora itu, meskipun bukan partai tapi bergelora, itu merefleksikan kondisi dan cuaca demokrasi dan politik hukum Bang kita. Masinton bilang itu 10 tahun fakta, terakhir. katanya. Itu fakta aja kata Bang Masinton, dan melencengnya bahkan sejak di periode kedua gitu. Mbak Sis Grace spesifik gimana? periode kedua nih ya. Iya. Tapi kalau kita dalam hukum itu kan ada dalil ya Bang. Kalau mereka yang meragukan atau menuduh itu kan harus membuktikan. Tapi kan pada hari ini sampai dengan hari ini tuduhan-tuduhan yang sering dibicarakan di media massa antara lain Bang Masinton dan kawan-kawan kan tidak terbukti tuh, hanya Misal. berupa opini-opini. Misalnya yang tadi diomongin terkait dengan MK yang sudah lewat nih ya. Ini kan sebuah perkara itu kalau dibahas dalam waktu yang berbeda bisa jadi putusannya beda karena alasannya mengajukan kan juga beda. Dan terkait dengan MK tidak ada hingga hari ini yang bisa membuktikan bahwa ada intervensi. Kita kalau bandingkan tadi dengan pernyataan Ibu Mega yang eksplisit, Ya. Pak Menteri ngapain aja nih kader kita ditarget melulu gitu kan. Kapolri nanti saya datengin itu malah lebih eksplisit ada upaya semacam intervensi. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan upaya intervensi kepada Ketua MK. Bahkan sebenarnya MK-nya kan dicopot. ya itu justru putusan MK menyalahi atau melebihi wewenangnya untuk mencopot jabatan. Enggak dong, justru karena ya di dalam putusan MK itu kan jelas ada intervensi pihak luar. Kan begitu. Ada Tidak terbukti pelanggaran Bang. etik, maka dia diberhentikan. Ya itulah Ya. buktinya. Kan begitu. Bahwa dia tidak dihukum ya karena etik itu hanya memproses, MK itu memproses pelanggaran etik. Tapi pelanggaran etiknya kan terbukti. Oke. Jabatan ketua MK diberhentikan. Nah itulah buktinya tadi. Nah kemudian kalau masalah Bu Mega enggak ada. Beliau tuh orang yang dari dulu taat pada proses hukum. Bahkan ketika peristiwa 27 Juli lalu ya tahun 96, beliau yang paling setia dengan proses hukum. Dia mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan lain-lain. Walaupun desakan di bawah itu sangat kuat untuk melakukan perlawanan secara terbuka, tapi Bu Mega mengambil jalan hukum. Oke. Tadi bicara soal intervensi Bang, kalau tadi kan Bang Masinton sempat bilang nih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden juga Bu Seskap, Pak Jaksa Agung kita, kalau mulai tercium gitu ya, terendus ada penyimpangan-penyimpangan di periode kedua. Sementara kita tahu ya, lagi-lagi seperti kata Pak Presiden tadi, ini pemerintahannya Jokowi Maruf Amin diusungnya sama
dilahirkannya sama partainya Pak Jaksa Agung. Nah, ketika sudah mencium ada dugaan-dugaan sinyal-sinyal itu, sementara kan juga anggota tim partai juga banyak yang di kabinet, Bang. Apa yang menurut Bang Jaksa Agung ini kemudian tidak cukup kuat untuk mengembalikan ke tracknya lagi gitu, Ya, agar pertama- tidak terlalu semenyimpang ini? Boleh dijawabnya nanti usai jeda, karena saya harus jeda dulu. Mau break ini ternyata. Iya. sekarang. Ya. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama Kabinet Bayangan. Panjang. Paten Jadi juga. catat. Masih- Oke. Iya silakan Pak. Oke, Kenapa? Dinda. Iya baik. Pak Presiden. Silakan juga lagi. Jadi intinya poinnya kenapa? Kenapa kok ada Ya kita break timnya dulu. di sana? Oh belum. Enggak ya, bukan ya. Ada semuanya timnya di sana, sudah mencium ada tuh penyimpangan-penyimpangan. Oh iya, Tapi jadi- kenapa nggak dari awal-awal periode kedua gitu loh diintervensinya? Iya. Secara benar Ini gitu. salah satu suster dan bidannya Kita namanya tidak Mas Hinton Pasaribu nih, Dek. Kita selalu menghargai ranah kewenangan presiden ya, nggak pernah kita intervensi. Nah kami sebagai partai politik tentu kami ya ingin bernegara itu berkonstitusi, maka kami membatalkan ambisi 3 periode itu. Nah itulah yang bisa kami lakukan untuk mengawal proses demokrasi ini. Karena apa? Ketika muncul isu 3 periode, dan itu nyata. Jadi jadi itu nyata. Ya, bukan artinya berada di ruang hampa begitu ya. Dan itu nyata. Nah, Bu Mega memiliki sikap tegas untuk menolak itu. Karena apapun, karena bernegara adalah berkonstitusi, maka kita menghormati kesepakatan yang sudah kita tuangkan. Iya. Ya, pasca reformasi yaitu membatasi periodisasi kekuasaan tadi dalam amandemen konstitusi kita. Kan juga nggak ada bukti juga Bang, Pak Presiden Jokowi juga mengeskalasi atau menginisiasi gerakan ini kan. Apakah 3 periode. itu kan nuansa rumor atau memang Abang melihat Ya sudah jelas, itu ada kajian dari MPR, meskipun tidak secara resmi dibentuk badan pengkajiannya pada saat itu. Kemudian ada 3 partai politik sudah mewacanakan untuk melakukan penundaan pemilu. ya. Itu kan bisa kita kita buka semua. Satu Parpol kan Bang, bukan presiden kan. Iya, Bang? satu partai politik ya. Sis Grace ini di partainya itu mendukung untuk 3 periode. Ya gitu loh. Itu kan bisa kita buka rekam. Nanti dijawab, nanti Iya. dijawab. Ya. Kita bukan DPR Bang waktu Loh itu. iya, artinya ada upaya itu tadi. PSI itu kan salah satu partai pendukungnya Pak Presiden itu. Nah, artinya apa? Itu Saya bukan seskap Bang ini Bang. Iya, artinya itu bukan berada di ruang kosong. Iya. Nah, tentu sebagai partai politik ya kita menyatakan sikap politik kita agar konstitusi ini tetap terjaga. Hal-hal seperti itu. Ya. yang Nah, kita ngomong-ngomong lakukan. soal menyatakan sikap politik nih Bang Jaksa Agung, ya kan Jaksa Ini Agung. Jaksa Agung. Jaksa Agung, Udah mau ya. 3 periode Jaksa Agung Iya, ya. Seskap. Iya. Baru mutasi 2 Kajati tadi. Izin tadi Seskap pagi. mau nanya Bang Jaksa. Kalau tadi dibilang kalau ada betul gitu ya wacana 3 periode lalu langsung dihadang secara konstitusional. Kalau balik lagi ke MK, kan ada juga ruang untuk memberikan pernyataan resmi ketika uji material, tapi kenapa nggak dipakai Yang mana? ketika MK urusan cawapres maksudnya? Kan ini lagi flashback nih Bang Jaksa. Iya, kalau di MK itu kan Oh diem-diem aja waktu iya, itu. ketua MK-nya kan sudah dicopot. Iya. Loh enggak dong, Karena melanggar waktu etik. lagi Habis putusan. pembahasan, Ya. lagi pembahasan uji material itu kan Iya. diberi kesempatan untuk secara resmi DPR bisa memberikan pernyataan. Abang kan di DPR, saya nunggu abang ngomong nggak muncul itu. Munculnya sekarang terus nih. Ya bukan. Kalau apa yang di MK itu kan persoalan hal yang lain. Tadi kita kan yang kita bahas ini persoalan 3 periode gitu loh. Ya kan lagi flashback semua ceritanya Bang. Iya. Abang Jaksa. Nah, jadi bahwa ya itu tadi ya. Oke. Bernegara itu berkonstitusi,
Relnya ya di situ. Aku mau geser ke Bu Seskap Iya, dulu lah. Seskap Kita mau kita Seskap. ya Kita mau pakai helikopter view dulu nanti Iya, baru iya. kita caca-caca Oke. ke dalam. Memang dari 10 tahun terakhir kalau kata Bang Jaksa Agung udah periode kedua aku udah curiga nih kata Bang Jaksa nih. Mulai tuh Meskipun keluar-keluar jalur. Kata Bang Jaksa enak juga aku jadi Jaksa Agung nih kan. Nah, tapi menurut Sis Grace sendiri legacy Pak Jokowi Mbak. oh iya, Mbak Grace, Bu Seskap ini 10 tahun ini apa sih legacy utama Pak Jokowi di bidang politik, hukum dan demokrasi yang disoroti Bu Mega? Kesannya kita udah jauh banget dari lainnya nih. Saya tadi ada setuju tuh pernyataan bagus Abang Jaksa yang mengatakan bahwa substansi dari demokrasi itu adalah pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Betul ya Bang Jaksa ya? Kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar. Dan kalau kita catat Pak Jokowi itu sudah berhasil hari ini angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, dalam 1 dekade terakhir. Begitu pula pengangguran, kalau tadi Abang bilang pengangguran disebut-sebut, pengangguran kita hari ini lebih rendah bahkan dari 2014. Terus juga terkait misalnya keadilan untuk agraria, tadi disinggung juga oleh Abang Jaksa. Redistribusi tanah hari ini di eranya Pak Jokowi itu lebih banyak bahkan dibandingkan 4 presiden sebelumnya. Belum lagi pembangunan infrastruktur. Jadi kalau bicara angka-angka mungkin rasanya terlalu ngawang-ngawang. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat yang antara lain tercermin dalam berbagai survei nasional, ini kan ditanya langsung kepada masyarakat yang merasakan ya hidupnya lebih baik gak sih? Hidupnya lebih sejahtera nggak? Pemenuhan kebutuhannya baik nggak? Mereka kan lebih dari 75% menyatakan baik begitu kan. Jadi bukannya kata kita atau rasa-rasa apalagi kalau merasa udah berpisah jalan. Kalau berpisah jalan agak berat nih ya kan. Semuanya juga jadi negatif ngelihatnya. Tapi kalau menurut masyarakat yang ditanya dengan jujur bahkan mereka tidak punya kepentingan politik nggak ada di dalam partai. Ya mereka lah pendapat yang paling jujur menurut hemat kita semua gitu. Dan mereka menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi merasa hidupnya lebih baik. Saya pikir itu yang lebih fair untuk kita jadikan patokan ketimbang pernyataan parsial dari yang punya kepentingan politik. Yang punya kepentingan politik kita dengar juga tentunya, karena kan bagian dari demokrasi ya. Di bidang tadi politik, hukum, demokrasi dan keamanan. Iya. Gimana tuh? Ya kalau demokrasi Refleksi itu kan 10 tahunnya. kita tahu ada trias politika. Ada, nggak bisa semuanya ditumpahkan ke satu orang yaitu presiden. Dalam ketatanegaraan juga presiden tidak berada di atasnya MA atau MK. Jadi rasanya kalau hari ini semua keputusan yudikatif ditimpakan kepada Pak Presiden, nggak fair juga lah kita. Kalau nilainya buat Pak Presiden deh gitu di pemerintahan ini gitu Bu Seskap, menilainya gimana sejauh ini? Karena kan ya Ya seperti yang Bang Masinton sempat singgung tadi, ada penurunan dalam indeks demokrasi, ada wacana intervensi hukum gitu, dan Politisasi hukum seperti yang Politisasi dikhawatirkan hukum, Bu Mega misalnya kemarin gitu. Anda melihat hal yang sama apa enggak, Sis Grace? Saya nggak mau pakai rasa-rasa saya nih, karena kan nanti juga jadinya subjektif. Ya. Tapi pakai ukurannya masyarakat aja. Kalau masyarakat merasakan baik, ya berarti memang tidak sempurna, tetapi mayoritas ya sudah on the track, sudah baik. Kalau masih ada yang kurang-kurang, ya mohon maaf, tapi kan ini upaya kita bersama nih. Makanya tadi kalau dikatakan MK diintervensi dan sebagainya, loh kan ada ruangnya untuk membuat pernyataan resmi ketika sedang pemeriksaan material. Kok nggak dipakai? Nggak dipakai tapi di luar teriak-teriak. Nggak fair juga dong gitu. Jadi pakailah ruangnya, karena memang di situ koridor demokrasi yang kita bicarakan. Jangan main arenanya di mana, mainnya di mana, tapi teriak-teriaknya yang lain gitu kan, nuduh-nuduh yang tidak bisa dibuktikan juga. Tapi dalam berbagai macam penilaian kan memang ada, misalnya indeks demokrasi mengalami penurunan, terus indeks persepsi korupsi juga mengalami penurunan. Ini Sis Grace membacanya gimana? Apakah ekspektasi publik tidak sejalan dengan realitas yang bisa didorong atau dilakukan oleh pemerintah, atau memang ada problem apa sebenarnya yang publik harus tahu gitu melihat adanya penurunan angka-angka ini gitu? Tadi kalau menurut saya sih sebagai pribadi ya, yang namanya menjalankan negara itu kan apalagi demokrasi elemennya banyak.
Kalau kita bicara soal korupsi, soal bicara tentang misalnya pelemahan KPK, KPK yang milih siapa? Komisi 3 DPR, gitu kan. Terus kemudian proses revisi dan sebagainya kan nggak bisa ditimpakan kepada satu orang nih, kepada Pak Presiden. Salah satu inisiatornya di sebelah saya, abang kita. Gitu. Jadi ada banyak pemain yang saya yakin sih tujuannya baik semua nih. Ya. Tujuannya supaya bagaimana agar KPK kita itu tidak menjadi lembaga super body yang kebablasan gitu kan Bang. Pasti ada niatan yang baik. Agar ada yang mengawasi pengawas gitu kan. Agar jangan ada orang itu misalnya jadi tersangka sampai meninggal nggak diperiksa gitu kan Bang. Karena ada kekhawatiran teman-teman seperti itu. Tapi kemudian dalam eksekusinya, kemudian ternyata misalnya ada orang yang sudah di fit and proper test tapi ternyata masih kebobolan kita atau tergoda di tengah jalan, ya itulah proses yang terus-menerus harus kita perbaiki, bukan nyalahin ke satu orang aja. Ya mungkin next kita harus lihat ada Budi dan Ari di Jaksel juga selain posternya Ini udah Bang presiden Masinton. wakil presiden. Jadi apalagi yang, Gila, yang lebih tinggi apalagi bayangan kita ini kan. Kalau mau jadi Siap. kita maunya jadi sekjen PBB, tapi sekjen PBB malah jadi wamenakernya Pak Jokowi kan sekarang kan agak Gimana agak Bang? susah. Ini ternyata dalam tanda kutip apa yang terjadi hari ini atau dalam tanda kutip kerusakan yang terjadi hari ini itu juga ada andil dari dukungan Abang selama ini di parlemen. Salah satunya tadi undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK. Stakeholder agak ada banyak, Yang stakeholdernya jadi banyak persoalan Pak. kan begini ya, ketika kalau Mbak Grace pasti dia menyampaikan seperti itu. Nah, Tahu aja Bang. yang jadi soal itu adalah proses bagaimana hukum itu sendiri ya mengikuti apa yang harusnya kan mengikuti rasa keadilan, bukan mengikuti rasa kekuasaan. Itu yang prinsip hukum. Nah kalau kita lihat umpama ya Ini kapan mulai terjadi nih? Hukum mengikuti apa namanya? Tidak. Ini Ya, rasa nafsu kekuasaan. kekuasaan, rasa kekuasaan tuh sejak kapan Bang? Abang melihat tondo-tondo udah geser. ya kita Masuk periode kedua lu udah dijelasin banyak tadi. melihat peristiwa-peristiwa di belakangan inilah kayak gitu loh. Ya kurang jelas apa sih? Kalau kita lihat MK tuh kurang jelas apa tuh? Ya udah, artinya kita nggak perlu jelaskan detail lagi ya. Bagaimana tingkat kerusakan itu tadi? Bagaimana hukum harus mengikuti selera kekuasaan tadi? Gitu loh. Tapi Bang soal MK Mengikuti misalnya, selera kekuasaan. desain MK ini kan juga dulu yang bentuk kan Bu Mega kan sebenarnya MK ini kan. Di masanya Bu Mega dulu Bang. Nah idealnya Bang, MK seperti apa yang ada di pikiran Abang sehingga dia bisa jadi lebih sulit mendapatkan intervensi kekuasaan. Kalau Abang tadi mengasumsikan bahwa memang ada terjadi intervensi kekuasaan di sini. Ya itu banyak inilah ya. Artinya bahwa yang namanya kalau bicara tres politika ya, kemandirian dari masing-masing institusi tadi Cabang itu yang harus kekuasaan. kita Perkuat. hormati dan jaga, begitu loh. Oh. Ini kan ketika hukum juga bisa diatur seperti itu, kemudian undang-undang seketika bisa mudah dirubah, nggak ada kepastian. Ini kan berdampak pada apa? Kalau kita lihat hari ini, kenapa dolar 16.000 terus di atas 16.000? Bahwa ada persoalan geopolitik, iya. Tapi juga luar negeri, investor juga melihat kita di dalam bagaimana proses hukum itu atau perundang-undangan itu tidak melahirkan kepastian. Gitu. Nah itu kan salah satu indikator itu tadi. Nah kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana sekarang hipokrasi politik itu. Serem kali nih. Nggak seram, ya memang itu fakta. Tadi hukum mengikuti selera kekuasaan, nanti Sis Grace catat kita jawab di sini ya. Nah, karena tugas Seskap mencatat. Iya, Mencatat. hipokrasi Iya. politik Siap, ya. Nanti mencatat. jadi ratas nih Sis Grace ya. Ya, biar siap. dibawa nanti dalam ratas. Hipokrasi politik itu kan luar biasa. Kalau Apa kita lihat Abang kasih definisi dulu. Hipokrasi politik. Hipokrasi Iya, politik. Ya, Gen Z Jaksel belum tentu ngerti Bang. kemunafikan politik itu. Bentuk nyatanya Bang. Iya. Contoh. Selalu menyajikan yang berbanding terbalik. Misalnya. Ya umpama datang ke sawah. Kita harusnya kan bicara swasembada, tapi kan kemudian impor.
target swasembada, penciptaan sawah baru, peningkatan hasil pertanian, beras dan segala macam. Kemudian jawabannya adalah impor. Kan Hipokrasi begitu. politik. Ya itu bagian dari hipokrasi tadi. Hari ini negara dikelola dengan autopilot, pemimpinnya ya melakukan aktivitas untuk pemenuhan konten sosial media. Gitu loh, untuk jadi konten sosial media, headline pemberitaan apa segala macam. Bukan bagian dari penyelesaian persoalan tadi. Ketika kita datang ke sawah, maka kita harus menyelesaikan persoalan pertanian. Bagaimana menciptakan sawah baru dan swasembada tani bisa diciptakan, Swasembada pangan, Bang. impor bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Oke. Ketika kita datang ke ke pemukiman kumuh, bagaimana kita mengatasi persoalan kemiskinan? Bukan itu yang diucapkan, Bang. Apa? Ketika berkunjung atau Ya, belusukan itu tadi ke sawah hipokrasi kan tadi. gitu kan, Bang? Itu hipokrasi tadi, kemunafikan tadi. Cuman datang untuk pemenuhan konten sosial media. Ini termasuk di Tapi bidang bukan- politik dan demokrasi Loh, kita juga ya begitu, itu Bang. dia, itu yang terjadi hari ini. Oke, kita jawab dulu sih biar nggak banyak-banyak. Ini nanti ada Ya. 17 kan kalau diurutin ini ke Catatan bawah. apa tadi itu? Yang Termasuk- pertama soal hukum mengikuti selera kekuasaan. Ini juga yang kemudian di highlight sama Bu Mega. Yang kedua mengenai ini negara ini sangat hipokrit, hipokrasi politik terjadi. Gimana? Gak Sis Grace? sesuai apa yang diinginkan, disampaikan gitu depan Ya. publik sama apa yang terjadi realitanya. Kalau kata Pak Jasa Agung, jaka sembung bawa golok. Nah, Ya, itu bukan dia. jauh sembung bawa. Ah, itu Betul. lanjut. Ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden enaknya langsung dijawab sekarang Iya. apa usai jeda aja? Oh, ya, kita biar makin break dulu panjang Dinda nih. ya. Iya. Oke, kalau gitu Kita biar break kasih dulu Bu ya. Sekretaris Kabinet Biar tambah mencatat-catat banyak dulu. kas kita di APBN, Pak. Ampun. Oke. Penerimaan. Penerimaan ya. Iya. Oke deh. Break dulu Dinda. Kasih dulu Dinda, kita break. Ya. Oke, Adinda. Masih di ya rapat kan? kabinet bayangan Pak Betul. Presiden. Live Wakil ini Presiden. agak kagok kita ya. Iya. Biasanya santai kan, pas mama suka belum ulang lagi gitu. Kalau live kan nggak bisa bos. Enggak, dan baru kali ini ada rapat kabinet, ada tepuk tangannya. Biasanya kan Iya. Agak Iya, bener tertekan juga. gua. Iya kan Sis ya? Ini menghalangi kreativitas gua nih biasanya. Kalau off air kan bisa ngomong apa aja kita. memang Kan negara- tinggal di-cut kalau salah. Ini biar latihan juga karena kan tadi katanya Bu Seskap kan nanti bapak ini mau juga ada mukanya di pinggir-pinggir Jaksel. Oke, Iya. lanjut aja dulu Bu Seskap. Yang pasti dijawab nggak dulu. bisa ngalahin inilah spandunya Mas Hinton. Iya, Kalau kalau itu udah nggak ikut di jalan ya kan lu habis 200 Udah jangan meter kepanjangan setelah Mas Hinton lu. belok kanan. Aduh, Oke, Mbak Sis Grace, Grace, dua silakan. hal. Hukum mengikuti selera penguasa Hipokrat. dan Hipokrasi. hipokratis Hipokrasi politik. Ya, politik. artinya belusukan-belusukan Pak Jokowi ini ya, Nggak menjawab persoalan. ya hipokrit. Ya, kalau tadi tuh kalau memberikan tuduhan kan sebaiknya dibuktikan ya Bang ya. Jadi kalau dikatakan mengikuti kekuasaan, ini kalau lagi-lagi kita mengacu kepada putusan MK dan MA, dari segi ketatanegaraan kan Pak Presiden itu tidak di atasnya MK dan MA. Jadi segala keputusan MK dan MA ya lebih baik ditanyakan langsung kepada lembaga yudikatif tersebut lah. Ya. Nah kalau dibilang Karena presiden nggak cawe-cawe di situ ya nggak Pak ya. cawe-cawe dan tidak ada buktinya sampai sekarang kan, itu kan hanya ucapan-ucapan pihak-pihak tertentu yang mungkin belum bisa move on dari pilpres, mungkin, tapi bukan abang kita pastinya. Oh, dia mau move on sebelum pilpres udah move on dia Pak. Terus. Gitu. Terus kalau Pak Presiden belusukan kan emang udah dari dulu Bang, udah dari zamannya wali kota sampai sekarang pun belusukan nasional. Gitu. Iya. Dan memang mungkin pendekatannya agak lain dibandingkan dengan ya beda presiden, beda gaya ya. Saya Tapi pikir tadi ya. kan titik kritisnya dari Bang Masinton adalah belusukannya presiden tidak menjawab persoalan. Misalnya ke sawah, tapi besok tiba-tiba impor beras, harga rusak gitu misalnya, kayak gitu gimana menurut Sis Grace? Ya kalau impor dan belusukan itu kan tidak, artinya kan belusukan mengecek. Kan gayanya Pak Jokowi kalau kita lihat nih, cara halusnya beliau untuk bilang bahwa saya pantau loh, saya nongkrongin loh gitu ya. Itu kan beliau datang, nginep, bertenda di situ gitu kan. Itu kan semacam memberikan
mental pressure kepada pejabat setempat untuk serius dengan kerjaannya gitu kan. Jadi message-nya di situ. Kalau Tapi- kontennya bagus adalah akibat dari belusukannya. Ya, kan, Mbak? harusnya kalau Ya kan? serius ya. Kalau dimakna itu serius, harusnya kan kita bisa swasembada sekian tahun nih. Ya. Nggak lagi impor beras setiap tahun dan mengalami peningkatan setiap Tapi tahun. kan dari Pak Harto Ya. juga kita belum swasembada Bang setelah Dua kali kita, doang. Iya, setelah dua kali itu. Satu kali itu. Lah iya, janji artinya kan swasembada. Harusnya kan Problem lintas rejim nih, Bang. janji itu yang harus dikerjakan, difokuskan Oke. di situ. Nah, gitu loh. soal belusukan kembali lanjut Ya. lagi Sis. Nah. Soal belusukan itu kan bagian dari keterbukaan informasi publik aja Bang. Sekarang ini kan orang nggak cuma lihat TV ya, tapi juga lihat podcast ya kan, lihat sekarang malah anak-anak yang sekarang dapat berita tuh dari TikTok gitu kan, bukan dari kanal-kanal yang resmi lagi. Jadi aneka kanal lah supaya masyarakat itu tahu apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir sih sah-sah aja sih Bang. Kalau Ibu Mega mau TikTok kan boleh juga mungkin. Iya, kalau dalam konteks itu sangat sah. Tapi output dari itu yang nggak ada. Begitu, itu yang kita sebut hipokrasi politik tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat nih ya, saya mengkontraskan dalam beberapa Beda hari gaya ini kok lah. disebut hipokrit Bang, sih. hipokrasi sama memang belum menuntaskan atau belum tuntas pekerjaan gitu janjinya Batasnya, itu. Bang. Iya, batasnya gimana Bang? Hipokrasi kan betul-betul lu palsu nih kalau ya kan? bicara Ya, memang- swasembada pangan kan Bang, kita berarti harus berpikir memang lahan pertanian kita ini nggak bisa dikelola lagi secara kecil-kecil, harus industrialize. Iya. Baru kita bisa mencapai economic scale untuk bisa punya alat-alat yang canggih gitu kan. Kalau sekarang kan satu lahan kecil dimiliki oleh satu keluarga, belum lagi ntar kalau diturunkan dipecah-pecah lagi, ya jadi nggak economic scale. Tapi kan Kalau hari ini Pak begini loh Presiden ya, udah punya kalau- namanya hilirisasi. kalau Yang itu- sebelumnya kita nggak punya. kalau Bang. Daur itu- streaming itu nanti akan menghasilkan, mohon Kalau- maaf Pak Jaksa, Iya. boleh nggak nih seskapnya nyelesain Boleh, dulu? Boleh. Kasih dulu. Dengan adanya hilirisasi, downstreaming itu akan menjadi sumber pendapatan baru yang bisa membiayai aneka program Bang, termasuk kebutuhan pangan misalnya. Jadi ya Oke. memang ada problem yang nggak bisa dituntaskan dengan cepat. Tadi Pak Wapres ya. Wapres kebetulan masih Wapres, Mbak. Masih Wapres, belum ya. kudeta militer. Ya. Oke. Nah, saya bisa ituin ya. Iya. Kalau 2 tahun, baru 2 tahun itu boleh kita kasih penjelasan seperti itu. 10 nih. Iya, ini masuk tahun ke-10. Kok ini masih impor terus? Kan begitu ya. Ya. Ini kan kita Itu soal durasi pangan, waktunya Bang. sudah cukup tadi. Soal politik dan demokrasi deh, soal hukum deh. Lah iya. Tadi, Ini Ya hukum, khusus nih. coba kita lihat hari ini. Ya, bagaimana tuh? Apa sih kritik masyarakat hari ini terhadap penegakan hukum kita? Berarti nggak ada panduan terhadap instrumen hukum itu sendiri. Ya, begitu loh. Umpama yang namanya dalam meritokrasi sistem di institusi hukum itu sendiri nggak ada lagi tuh, gitu loh. Umpama contoh di Peran institusi presiden di mana, Bang, kepolisian di situ? dan lain-lain apa? Ada peran presiden di situ. Atau Presiden, kontribusi yang presiden, pada. dia adalah memimpin birokrasi pemerintahan nih. Oke. Dia juga memimpin penegakan hukum. Nah, contohnya apa Bang yang meritokrasinya bermasalah di institusi kepolisian tadi Abang sempat. Ya, coba kita lihat aja umpama, bukan hanya di kepolisian, di instansi lainnya juga. Nggak ada lagi itu yang namanya, bisa aja ujuk-ujuk parameter apanya tuh ya kan berjenjang tadi ya. Dari level sini bisa tiba-tiba jadi eselon berapa begitu. Seperti itu. Nah, kemudian ya dalam sisi kita bicara keadilan. Nah, gitu loh. Bagaimana apa yang menjadi persoalan di masyarakat hari ini? Hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kultur itulah yang masih muncul sampai saat ini. Nah, itu kan harus ya, ketika sebagai sebuah kepala negara, kepala pemerintahan, dia Ya. menata ini semua. Karena persoalan kebusukan itu adalah bermula dari kepala. Kalau Bu Mega tadi kan kesannya misalnya Abang memakai iya, lebih progresif Abang nih pidato Abang barusan. daripada Bu, pidato. wah itu gua nggak berani tuh. Saya ini. Gua nggak Kalau berani. Pak Presiden boleh tapi. Boleh kan Boleh. kita bebas negara bayangan ya kan. Enggak sampai pembusukan ngomongnya Bos. Iya, Bu makanya Mega kan KPK-nya aja KPK bayangan kalau dia Bu kan. Mega kan nggak sampai pembusukan ngomongnya. Iya, gitu. tapi gini Bang, artinya kalau yang kita endus atau Bu Mega endus lah,
soal kasus Mas Hasto gitu, Sekjen PD Perjuangan. Ini kan kesannya yang kita tangkap, wah ini ada semacam, tadi seperti kata Abang, hukum mungkin mengikuti selera kekuasaan atau bisa dibilang politisasi hukum. Nah itu gitu. Bu Mega sampai situ tuh. Iya. Nah, iya. Kok ini ditambahin Bang Mas itu. Ini lebih Sampai ekstrim. kebusukan Iya. gitu loh maksudnya. Abang melihat ini jadi gejala sistemik nggak dalam masa pemerintahan ini gitu? Kita bicara Iya, warisan kalau Pak Jokowi. hukum itu ya udahlah tegakkanlah tanpa pandang bulu. Juga menyangkut waktu. Kan begitu ya. Nah, Emang kasus Mas Hasto tuh ada nuansa ya, bau anyirnya Bang? Bau tiba-tiba anyir politik? ya kalau mau selesaikan dari kemarin selesaikan aja kalau memang ini gitu loh. Kalau memang ada kasus yang terkait beliau begitu, nggak usah dimuncul-munculkan seakan-akan diulur-ulur begitu ya, selesaikan aja. Itu yang prinsip hukum itu kan dia cepat, berkeadilan dan memiliki kepastian itu. Udah prinsip cocok Abang hukum. jadi jaksa agung nih kalau kayak Ya gitu. tinggal kita periksa aja. Ya, jangan sampai dia menjadi bom waktu yang mau diledaki Lah kapanpun iya, gitu loh maksudnya. menjadi tabungan kasus yang seakan-akan Bisa dibongkar kapan aja. Iya, Itu kan gejala itu nggak ada kepastian. gejala itu Abang lihat dalam waktu periodisasi tertentu kelihatan atau ini masih ini aja apa kekhawatiran Abang masa depan aja? Jadi kalau kita lihat ya, ada upaya seperti itu. Nah, itu yang kita udahlah, nggak boleh lagi lah menggunakan cara-cara seperti itu. Begitu loh, kalau dalam konteks hukum tadi ya. Ya. Sis Grace, gimana Sis Grace? Kalau penanganan agak lama itu kan bukan dari dulu Bang, dari zaman kapan-kapan. Makanya tadi saya bilang ada tuh orang yang udah jadi tersangka sampai meninggal nggak pernah diperiksa. Begitu jadi tersangka, stroke nggak pernah diperiksa sampai meninggal gitu kan. Nah iya, itu yang sudah ditersangkakan udah- itu. Iya. Nah kalau ini kan Atau jadi- orang Kadernya Abang juga diperiksa, masih dicari ini, nih sampai gitu-gitu sekarang nih loh. Bang keberadaan. Iya. Artinya jangan suuzon lah Bang. Enggak, kita nggak seujon. Jadi gini loh, Mbak Grace, saya juga paling malas itu umpama begini ya. Bicara tentang kekuasaan dianggap kita nggak move on. Padahal kita menyampaikan fakta. Bagi saya pemilu udah selesai. Begitu loh. Tapi balik-balik ngomongnya Presiden MK akan melulu. berakhir 20 Oktober. Tapi ketika kita bicara tentang fakta-fakta, jangan dibilang kita persoalan move on tidak move on. Bagi saya udah selesai itu. Justru kalau kita masih kembali ke situ, kitanya yang nggak terima dengan kenyataan tadi. Nah, hari ini ya kita mau coba merefleksikan ini perjalanan pemerintahan ya, agar ini menjadi ke depan tidak terulang kembali. Saya berharap Pak Prabowo tidak lagi mengulangi hipokrasi politik yang sekarang dimunculkan ini. Kalau kita lihat kemarin Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, saya salut. Bagaimana beliau membangun komunikasi dan diplomasi yang itu memang ya kalau ya saya bukan mau muji-muji ya, saya melihat lebih ada isinya. Kita lihat presiden yang definitif. Kalau kita mau kontrastingkan ini, Presiden definitif current Jokowi. presiden, Ya, presiden ya. sekarang. ya dong. Di satu sisi presiden terpilih itu membangun komunikasi dan diplomasi politik antar pemimpin, pemimpin dengan diplomasi yang menurut saya bagus ya dan saling respect. Kemudian dengan presiden, ya itu tadi hipokrasi politik tadi ya, yang selalu disajikan ke kita, membawa influencer ke IKN. Kan beda kelas banget begitu loh. Nah, saya berharap Pak Prabowo ke depan itu memang mau tampil menjadi seperti Pak Prabowo ketika terjun dalam dunia politik praktis. Di awal ketika beliau ikut konvensi pada saat itu Partai Golkar, bagaimana membangun kedaulatan, kemandirian sebuah bangsa, kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Nah, saya berharap Pak Prabowo setelah 20 Oktober nanti tampil dengan gagasan awal beliau ketika beliau terjun ke dunia politik praktis itu. Nah, jangan lagi Ini dampaknya apa Bang? Apa? Ada perbedaan cara berpolitik antara presiden terpilih dan presiden yang current presiden ini. Dampaknya apa menurut Abang? loh ya, ini akan ya ketika Pak Prabowo konsisten dengan ide awal beliau ketika terjun ke dunia politik praktis, dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap proses kebangsaan kita dan
proses kenegaraan kita di mata dunia asing dalam geopolitik itu akan menjadi Tadi lebih kan punya marwah yang Abang kuat. bilang tadi yang current presiden Pak Jokowi itu lebih gimmick gitu bawa Iya. influencer ke IKN. Tapi Pak Prabowo diplomasi yang cukup baik kata Abang tadi. Oh iya, Nah, berkelas dengan gitu loh. pemimpin Iya, negara lain. Iya, dengan kan? pemimpin negara lain. Nah, ini dalam waktu tersisa ini akan ada dampaknya nggak dengan dua style yang berbeda tadi ini? Ya paling tidak begini, dampak dalam waktu dekat ya mungkin nggak ada. Tapi kita bisa melihat style kepemimpinan dari Pak Prabowo, ya, yang itu dia punya kelas tersendiri dan berbeda dengan gaya presiden sebelumnya, gitu. Nah, di mana ini penuh gimmick, yang ini lebih pada substansi. Ini kan berbeda, begitu loh. Jadi saya berharap Pak Prabowo itu ke depan menampilkan kepemimpinan yang punya makna substansi sehingga kita dalam membangun proses diplomasi politik dengan berbagai negara pemimpin dunia lainnya benar-benar kita menjadi sebuah bangsa yang dipandang gitu loh. Oke, Sis Grace silakan ditanggapi. Ya kalau gimmick atau gaya kan pasti beda ya Bang ya. Iya, Beda betul. gaya Pak Prabowo, beda gaya Pak Jokowi, beda pula gayanya Bu Mega. Dan saya pikir Iya. kita hormatilah masing-masing kan punya sense nyamannya seperti apa. Kalau hari-hari ini kan Bang memang harus kita akui dunia komunikasi kita ada berubah ya kan. Dulu kalau zaman dulu tuh Bud, kalau jadi presenter TV udah keren banget kan. Oh, udah Sekarang top. saingan lu banyak kan. Waduh, Adi Putra lebih banyak yang penggemarnya sekarang daripada saya. Mantap juga lu endorse gue jarang-jarang. Dia, iya benar. Oh, iya kan? Lebih ganteng dia sekarang. Nah, terus. Jadi memang beda Bang, nggak bisa kita samakan. Kalau saya sebagai anak muda dibandingin Pak Jaksa kan saya lebih muda. Ya, Ukurannya beliau emang kita Iya semua kan? lebih muda sih. Lebih muda. Saya lebih suka. kita lebih ABG. Saya lebih suka dengan gaya yang bisa menjangkau kanal-kanal yang pakai anak muda sekarang. Tapi kalau menurut Abang, itu terlalu gimmick ya, terserah. Nggak apa-apa, itu Jadi maksudnya Pak Prabowo nggak bisa menjangkau kanal anak muda enggak, sekarang? bukan gitu. Kalau Abang bilang Abang lebih suka yang gayanya Substantif, demikian, ya ya. terserah. Itu Ya. kan preferensi aja. Iya. Tapi yang pasti kalau ngomong hipokrit, saya pikir itu udah sangat subjektif ya Bang ya. Enggak. Di satu sisi Abang bilang menjaga demokrasi, tapi di forum demokrasi yang resmi semacam sidang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Enggak ada. Hah? Nggak ada? Enggak ada dong. Abang nggak ikutan tuh Maksudnya rapat? Mbak Puan kan? Saya nggak bilang gitu loh. Ya nggak Maksudnya Pak Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan Karena- ini kan ada enggak. juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang Abang itu interupsi. automatically. Per 5 menit dia mati tuh. Apalagi karena udah durasi pidato di-setel. abang biasanya 7,5 menit kan. Ya durasi pidato kita bisa Defisit 15 2,5 menit. ya kan? 5 Iya, menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 Begitu. menit emang mati sendiri itu 5 mic menit Bang? mati sendiri. Ini belum Oh ini baru tahu nih kita nih. Ya, Coba Bang kasih jelaskan dulu lah. ke publik. Udah. Soal mic DPR ini penting nih. Iya. enggak, mic Ini kan DPR. soalnya tuduhannya macam-macam Ya, nih. mic DPR dalam sidang paripurna ya maupun rapat biasa di komisi itu per 5 menit dia disetting karena kalau paripurna itu ada 500 lebih anggota. Katakan begitu ya. Nah, maka dia durasi waktu berbicara itu cuma 5 menit. Lebih dari 5 menit dia otomatis mati, Pak. Jadi itulah yang terjadi. Bahkan ketika saya Ya Bang pakai soal iya, Bang waktu itu nah, kan. itu lebih dari 5 menit dia otomatis mati. Jadi begitu, Oke. Bu. Nah, kalau ngomongin mikrofon di DPR ini cuma Pak Jaksa Agung aja yang udah pernah nyobain langsung ya. Iya, betul. Lainnya Jadi belum harus ya. pakai timer lain kali kita Bang ya. Ini Iya. udah 5 menit Harus apa belum. ketat durasi. Itu, Tapi ngomong-ngomong soal durasi, mohon izin nih Pak Presiden karena di Durasi sini kita nggak ada ini. mic-nya. APBN. Iya. Saya APBN. izin saya yang Iya, mau matiin, ya. menyampaikan dulu, Silakan, kita break Indah. dulu. Ini kaset pres kita nih Oh, sis. iya. Jadi Silakan. Bukan Menkeu ya, bukan. Bukan. ya? Kaset bisa pres. merangkap gubernur Jakarta nanti Iya. ya. Cadangan ya. Saya tadi gubernur Lampung, sekarang Jakarta. Beda Udah lagi. Ya geser. udah kita jeda dulu Bapak Ibu. Tetaplah bersama kami.
Oke, kembali lagi Dinda. Udah boleh nih, durasi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kembali lagi Dinda. Oh ya, habis ini kita break ya. Oh, tadi nih. Belum. Ayo mainkan dulu. Mainkan dulu. Berarti tadi tanggapannya kan udah dari Pak Jaksa Agung, sekarang dari Ibu Seskap nih, Ibu Seskap. Kita bicara lagi secara umum kalau refleksi 10 tahunnya Pak Jokowi dengan kondisi yang ada saat ini. Ada isunya kan banyak gitu ya, Sis Grace ya. Ada dinasti katanya Pak Ya. Jokowi selama 10 tahun Legasinya ikut nih. mendesain bagaimana kedinastian Jokowi di politik ini juga ada, dan katanya sih orang-orang menganggap bahwa ini menyumbang indeks demokrasi turun, soal masalah hukum dan macam-macam gitulah ya. Gimana Sis Grace melihatnya, gimana secara substance sebenarnya, lagi-lagi legacy Pak Jokowi untuk demokrasi kita ini apa sih sebenarnya dalam 10 tahun terakhir? Izin saya mau jawab Agak tambah panjang, dengan boleh. perspektif sebagai pelaku ya. Ya, Sebagai pemain. pemain. Pemain yang mungkin sama kayak Bang kita ini, ya kalau saya kan backgroundnya wartawan ya Bang ya. Iya. Nggak punya darah biru politik. Modal juga pasti terbatas. Harus fundraising betul-betul. Saya pikir Abang juga ngalamin lah itu. Ya memang kan nggak gampang ya Bang. Betul. Nggak gampang, sehingga hari ini memang kalau kita mau ngakuin talent pool kita tuh nggak banyak loh. Apalagi kalau kita bicara pilkada, kita butuh 500-an lebih kepala daerah. Akhirnya orang yang punya kesempatan nih untuk gabung di partai politik aja udah susah gitu kan. Untuk jadi calon, kan lagi rame-rame sekarang. Pasti rata-rata dimintain survei dong gitu kan. Survei aja bisa keluar 100-an di depan paling enggak ya kan. Kalau kabupaten tarifnya 160, kalau provinsi bisa sampai Ya. 600. Ini yang ngomong Sekretaris Kabinet Junto, mantan Direktur Eksekutif Lembaga Survei tertentu Nah. ya. Kan harga sekarang beda. Jadi kan, valid. nggak ngikutin lagi harga. Udah inflasi. Oh udah inflasi ya, dari dulu segitu. Karena dia konsumen sekarang untuk klien. Tergantung responden juga. Nah jadi memang nggak banyak orang yang punya kesempatan atau mau buang uang gitu untuk spending Ya. di kegiatan yang namanya politik. Akhirnya ya mungkin mereka yang lebih punya kenalan gitu ya, paling nggak ada jaminan gitu ya, kalau saya punya survei agak bagusan jangan dibohongin dong gitu kan. Kita sering denger tuh, gue sih dulu ngalamin ya, Ya. klien yang surveinya bagus udah jadi kepala daerah, kemungkinan menangnya tinggi, Ya. ternyata uangnya diambil oleh ketum partai, dukungan nggak dikasih. Waduh. Oh. Gitu. Ini kena- kan jamak mungkin ya, Abang mungkin lebih banyak pengalaman soal begituan gitu. Jadi nggak banyak orang memang di Republik ini yang kalaupun punya duit gitu ya, Ya. mau spending di tempat yang seperti itu, returnnya belum jelas dan bisa juga dibohongin orang Ya, gitu kan. ketidakpastian sangat Ketidakpastian, tinggi. ya. Ya. Apalagi kalau ya kan orang kan kalau mau bisnis pasti hitung-hitung dulu bisa balik modal nggak misalnya. Ya. Jadi akhirannya dengan talent pool kita yang sedikit, biaya politik yang makin mahal, bahkan kabarnya nih Bang yang terakhir pemilihan legislatif yang lalu itu biayanya tambah tinggi. Sis Grace habis berapa kemarin? Saya sih nggak banyak karena kan pemilih Berapa? saya relatif pasti jauh lebih sedikit dibanding orang-orang. Iya. Gitu. Karena pemilihku kebetulan adalah kelompok yang lebih terdidik, bisa dijangkau oleh medsos. Oke. Gitu. Iklan Jadi Facebook, Loyalisnya iklan juga banyak nih ya. kayaknya. Jadi ya mungkin terbantu juga karena sebelumnya kan udah aktif di media dan sebagainya. Jadi ada modal sosial. Tapi buat orang yang enggak, akhirannya ya terbatas pilihannya gitu. Jadi hari ini kalau kita mau menuntaskan masalah-masalah yang tadi disebutin, apakah itu dinasti gitu ya. Iya. Ya talent pool harus diperluas gitu kan. Betul. Ya kayak Anda ini Iya. yang udah dikenal wajahnya harus Ini masuk akuisisi dong. terus Sis Grace dari tadi dia. Tapi kan Udah, Sis Lagi Grace. dikasih KTA nih kayaknya Jangan, presiden sama wakil jangan. presiden saya. Hidup kita udah tenang sih. Iya. Kan kejadian-kejadian kayak misalnya wali kotanya istrinya, Iya. ketua komisinya suaminya, itu kan Betul. di mana-mana banyak. Tapi artinya kan kompetisi kita ini berantakan betul kan. Akhirnya orang nggak bisa berkompetisi gitu loh. Iya. Apa demokrasi kita prosedural tapi secara substantif tuh kompetisinya nggak ada kan sebenarnya dengan fakta yang Sis Grace sebutkan tadi. Iya, apalagi Bang Masinton sering banget bicara keluarga demi keluarga gitu-gitu. Akhirnya tadi prosedurnya ada tapi substansinya sebenarnya nggak demokratis. Memperluas. Iya. Demokratis sih sebenarnya, tapi mungkin pemilihnya gitu kan ada, saya lupa nih angkanya, cuman ada sebuah kajian bahwa
harusnya itu one man one vote diberikan ketika minimum pendapatan per kapita tuh udah sekian. Saya lupa nih angkanya Oh, nih. itu, Ada kajiannya. Pak Bud. Pak Bud, Dan kita diskresi memang masih Pak di Bud. bawah itu. 6.000. Sehingga 6.000, akhirnya 6.000 ya. 6.000 Sehingga akhirnya dolar sekarang per kapita. demokrasi kita transaksional banget gitu kan. Jadi ya ini PR kita bersama lah gitu kan. Nggak bisa ditumpahin ke satu orang bahwa hari ini talent pun kita sedikit. Akhirnya yang terekspos orang yang punya jalur adalah orang yang mungkin punya koneksi itu jadi di mana-mana. Yang pasti. Coba aja dibongkar yang kalau Nah. sayap-sayap partai yang anak-anak mudanya itu pasti bapak-bapaknya orang tuanya semua yang di DPP. Betul. Anaknya semua jadi yang sayap mudanya. Jadi telunjuk tangan ke orang-orang ke Pak Jokowi dan keluarganya itu nggak fair juga menurut Sis Grace. Nggak fair untuk banget. masalah hal Karena itu ini gitu. terjadi di mana-mana dan itu PR kita bersama harus dituntasin sama-sama. Makanya jangan alergi sama politik. Justru kita-kita yang suka protes-protes ini masuk dong jadi pemain, jangan cuma jadi komentator doang. Bang, PR bersama nih Bang, masalahnya Pak Jokowi jangan tunjuk ke Pak Jokowi dan keluarga Beda, aja. beda. Bukan dulu soal Jokowi. Beda-beda Gimana Kanda? ya. Jadi Kanda kalau Jaksa Agung. di negara seperti Amerika aja anak ke bapak itu ada. Tapi ini melalui proses dan tidak ada merubah aturan. Kalau ini tidak berproses kemudian merubah aturan. Aturan negara loh. Undang-undangnya pasalnya dirubah gitu loh. Nah ini kan secara vulgar secara telanjang ini. Ini abang lagi ngomongin yang mana nih dipertontonkan. Bang Jaksa nih? Ya dari mulai MK, Mahkamah Agung, gitu loh. Bang, Nah, kalau itu tadi. MK itu kan tidak mengubah umur. Umurnya tetap, tapi ada syarat. Tidak hanya umur dong, nggak fair dong orang hanya dilihat dari segi umur itu kan diskriminatif. Tapi juga ada pengalaman kerja yang bisa diperhitungkan. Dan harus elected. MK itu undang-undangnya kan awalnya syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden minimum usia 40 tahun. 40 tahun. Begitu loh Mbak Seskap. Mbak Seskap. Yoi. Nah, kemudian karena belum cukup 40 tahun maka dirubahlah ke MK. Kan begitu. Bang, ini kan Kemudian- namanya ada open legal policy. Open di legal mana policy. dibolehkan selama itu sesuai dengan rasionalitas, moralitas, dan ada keadilan yang tidak intolerable. Iya. Di mana masa Bung Karno aja zaman dulu udah bilang kan Bang, berikan aku Nah, 1000 aduh. orang tua ya. Iya. Maka akan ku... Udahlah, Ya kan? kalau perdebatan Bung Karno kita di aja situ. mendukung anak muda, masa kita hari gini masih patokan hanya umur Bang. Dan umur nggak dirubah Ya, loh Bang. No problem. Yang dirubah dirubah aturan, merubah aturan hanya Nggak untuk dirubah umurnya. Tapi Bang, aku mau nanya nih Bang. Abang kalau aturannya nggak diubah, Bang yakin kompetisinya fair? apa? Kompetisinya fair nggak kalau aturannya nggak diubah kemarin? Yakin Abang? Urusan fair nggak fair, ya. Kalau tanpa merubah aturan itu kan persoalan dinamikanya. Tapi yang paling fatal itu adalah merubah aturan. Tapi kalau bicara mengenai dinasti atau Apalagi itu tadi dikatakan pengki-pengki. Mbak Grace, open legal policy. Open legal policy itu ada di DPR. kuasa pembentuk undang-undang. Siapa? DPR bersama pemerintah, bukan di MK. Makanya tadi saya tanya Jadi, kenapa maksud abang saya, tuh nggak hadir di dalam No. forum resmi. Karena di Perdebatan- situ perwakilan DPR justru mengatakan bisa perdebatannya bukan MK ikut memutuskan. Enggak, maksud saya kita iniin aja. Karena perdebatan teknis Buka aja risalahnya, Bang. Perdebatan teknis begini menurut saya ya, saya bukan mau mendebatkan hal teknis tadi. Iya. Ini ada satu aturan dirubah tadi hanya Oke. untuk meloloskan Bang, anak pertanyaan yang tadi belum gua. memenuhi Nah syarat itu yang secara undang-undang. tidak terbukti, tapi Ya, terus kemudian terus diucapkan. kemudian Bang kalau mau kita putusan flashback Mahkamah Agung, juga loh, ya, kok bukan dulu nggak nih, terbukti dulu dong. dan terbukti ada risalahnya. Ada juga loh dalam pembahasan undang-undang pemilu yang dulu ada sebuah fraksi dari partai tertentu di kabinet bayangan, di Republik Bayangan ini, Sebut aja. yang pernah memperjuangkan agar syarat pencalonan presiden itu pendidikannya jangan S1 deh, tapi tetap di SMA itu ada loh Bang, Loh iya, enggak. tercatat. Itu kan tidak merubah di MK gitu loh, diserahkan karena itu memang kewenangan. Tapi artinya kan Kewenangan memang pembentuk ada undang-undang. ruangnya kan. Ya. Loh. Di dalam ruangnya kita Lah iya. berbicara di Ini situ. kan ini gini loh Mbak.
Oke. Kewenangan yang namanya open itu tadi perubahan tadi apa tadi itu dari Iya. S1 ke SMA Iya. itu ada di ranah open legal policy DPR. tadi, Nah. ranah pembentuk undang-undang. Problemnya Bang, kalau bicara politik keluarga ini apakah telunjuk orang itu layak betul hanya diarahkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya yang mengkontribusi pada tadi kalau Abang bilang gitu. Lah iya. Dijawabnya lebih paten usai jeda. Kita break dulu Adinda. Itu udah begini. Iya. Mantap banget abang. Oke, Dinda, kita langsung aja. Iya, Dinda kasih Bang tahu. Masinton. Layak nggak tadi kerusakan-kerusakan itu ya, termasuk soal keluarga yang Abang sering kali ngomong, itu telunjuk orang-orang dialamatkan ke hidungnya presiden. Ya memang hari ini kan begitu. Apa yang disampaikan oleh kalangan kelompok kritis, baik akademisi, budayawan, guru besar, mahasiswa, kan semuanya ke situ kan. Ke presiden, Lah presiden iya. paling bertanggung Dan jawab. faktanya kan begitu. Lah, nggak tahu, menurut Abang itu. Ya bukan fakta, kalau fakta kan bukan kita nggak tahu orang itu, bukan fakta yang tersembunyi kok. Iya kan, putusan MK itu jelas. Kemudian putusan MA yang sampai sekarang dicarikan tempat, apakah Jakarta, apakah Jawa Tengah, apa kemana begitu. Iya kan. Nah itu kan secara gamblang gitu loh Pak. Kita, ya itu tadi yang saya katakan, kita bukan mau menuduh Siano bersalah, bukan itu. Kita menyajikan fakta. Nah kemudian dari fakta ini supaya ke depan nggak boleh lagi nih pengelolaan negara itu atau kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Itu nggak boleh. Nah artinya apa? Biarkan ini semua berproses. Bahwa semua memiliki hak yang sama, iya. Tapi ya aturan itu diberlakukan untuk semua, bukan untuk kepentingan anak dan keluarga. Begitu loh Pak. Itu yang disebut hari ini itu ya menyuburkan praktek dinasti. Kenapa? Karena tidak melalui sebuah proses dan melanggar syarat yang ditentukan undang-undang dan kemudian undang-undangnya dirubah untuk itu. Berapa persen Pak Jokowi sebagai variabel menyumbang tadi penurunan dan macam-macam itu dalam konteks ini Bang, yang Abang bilang tadi? Kontribusi itu, ya kok berapa persen ya? Iya, kontribusi Abang, kontribusi Pak Jokowi. Ya semuanya Pak. Kalau yang bertanggung jawab kan ya 100%. Tapi gini bang, saya terusik tadi abang, Iya. saya tanya soal kalau aturannya nggak diubah, abang yakin nggak kalau itu fair? Ternyata ini lihat dinamika segala macam tadi abang sempat bilang. Artinya bang, ada persoalan kita yang lebih dari soal MK ini menurut saya. Jangan-jangan selama ini memang tidak ada pembenahan dalam sistem kompetisi kita, pembenahan dana partai politik kita yang kita tahu. Partai abang aja itu 27 miliar setahun untuk ngerunning partai sebesar PDI, 27 miliar setahun itu zolim bang, nggak cukup itu. Gerindra itu 16 miliar setahun dari negara. dari APBN. Iya dari Banpol. Iya. Ini kan memaksa politisi kita kalau nggak jadi kita suruh jadi copet, jadi maling, kalau nggak politisi kita paksa jadi pengemis dalam hal ini. Nah abang ngelihatnya selama ini dari PDI sendiri, saya sangat kritis pada PDI soal ini karena Bu Mega sangat sering berteriak soal demokrasi yang rusak. Menurut saya akar ini nggak pernah diberesin kok selama ini, gimana menurut abang? Ya memang harus diberesin itu. Ya kita coba ya, dalam konteks PDI berkali-kali menyampaikan ya dari evaluasi kita terhadap perjalanan sistem politik kita. Katakan tadi persoalan kita kan juga mendengar umpama KPK itu pernah menyampaikan agar partai politik itu bisa 16.000 satu suara. Ya, kemudian Sekarang 1.000. sistem pemilu kita, kenapa PDI Perjuangan mengusulkan dengan proporsional tertutup? Karena melihat dampak dari sistem proporsional terbuka tadi, yaitu ya pertarungan uang, kemudian yang terpilih itu juga basisnya bukan karena kompetensi, walaupun tidak semua begitu ya, tapi ya itu tadi bahwa dalam sistem politik kita perlu dibenahin, iya, dan PDI Perjuangan ya selalu berupaya untuk melakukan pembenahan itu, termasuk menyuarakan ya tentang sistem
pemilu kita. Maka kemarin PDI tinggal sendiri tuh menyuarakan itu. Nggak, kalau- Semuanya pengen proporsional terbuka, begitu loh. Menurut abang lebih ideal mana? Seperti sekarang atau partai boleh cari uang atau partai didukung oleh dana APBN? Pembenahannya menurut saya di berbagai negara juga dibiayai oleh negara. Karena apapun partai politik adalah sumber rekrutmen kader. Ya, Ya, kaderisasi untuk- bangsa. Ya, buat kepemimpinan di tingkat jabatan-jabatan politik. Nah, dia perlu dibiayai. Ya. Nah, transparansi pembiayaan dan juga transparansi penggunaan biaya, menurut saya itu akan jauh melatih partai Oke. untuk terbuka kepada publik dalam pengelolaan Tapi pembiayaan. kenapa ini belum Oke. kejadian, Bang? Apa? Kenapa belum kejadian nih setelah reformasi ini selama Iya, ini? karena itu ternyata tidak mudah. Katakan PDI-nya pengen, partai lain belum tentu pengen. Bah, Ya, kayak begitu loh, punya proporsional tertutup pertimbangan kemarin lainnya ya, masing-masing. udah terbukti. Tapi harus ada kesadaran bersama di kita. Satu, Oke. partai dibiayai menggunakan APBN, digunakan Bang. secara transparan, Oke, Rik. dan udah diaudit. waktu udah habis. UIN ke IKN sebentar aja kejadian kok, Bang. Ya itu dia, karena ada kehendak kekuasaan tadi kan. Oke. Dan kekuasaan yang merasa di atas negara ini hari ini. Dan disetujui oleh PDIP juga. Iya, karena di atas negara bahasnya di tadi. DPR, Kekuasaan yang suka- berdiri di suka atas ada dan negara. tiada. Bu gitu. Seska, kasih dulu highlight terakhir nih untuk sapu bersih nih hari ini. Highlight terakhir. Kalau mau menanggapi soal pendanaan partai sebagai pimpinan partai juga oke juga tuh. Kan ini Pak Presiden baru ada doa zikir bersama, di mana di situ Ada minta maaf, ya ada permintaan maaf yang saya pikir ini saya ya pribadi melihatnya sebagai upaya beliau untuk rekonsiliasi juga, closing yang baik. Kayak namanya manusia pasti ada salah-salah, kan nggak mungkin sempurna. Tapi kalau kita mau cek data yang paling mendekati kebenaran, saya pikir tanyalah kepada masyarakat. Yang dimana pada hari ini masyarakat kalau ditanya tentang penghidupannya, relatif mereka puas dan mungkin banyak yang sedih juga. Pak Jokowi akan segera berakhir 10 tahun kayaknya berasanya cepat banget. Termasuk yang sedih. Kok saya? Nah kemudian itu saya pikir banyak data-datanya mulai kita bicara tentang angka kemiskinan yang paling rendah dalam satu dekade terakhir, angka pengangguran yang rendah, kemudian juga redistribusi tanah yang sudah jauh lebih baik, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Presiden jalan jauh melebihi presiden-presiden sebelumnya. Itu saya pikir data-datanya is given dan tidak bisa dibantah pencapaiannya beliau. Kalau masih ada kurang-kurang ya beliau mohon maaf. Nah hari ini yang saya agak kecewa nih sebagai warga masyarakat, PDIP ini kan kepala daerahnya paling banyak ya Bang ya dibandingkan partai-partai lain. Kalau kita bicara sistem demokrasi kita hari ini sebenarnya yang paling punya tangan yang paling dekat sama masyarakat dan pemilih itu kan kepala daerah. Kenapa hari ini kayaknya cengeng banget sih Bang, selalu nyalahin aturan yang katanya dimain-mainkan tapi nggak bisa dibuktikan. Oke. Ada forumnya nggak dipakai gitu kan. Dan kalau Kok memang cengeng? nggak puas, tarik aja menterinya. Nah, Maksudnya oke. kok cengeng gimana? Ya itu. Kalau presidennya nggak suka, ya ganti aja orang ke prerogatif kok. Nah tadi ya tentang Iya. dalam konteks kapasitas, kan bukan presiden yang nggak dalam suka. relasi relasi manusia. Yang komplain kan Betul. abang melulu nih, ditarik dong Saya- menterinya. Masalahnya gini Bang Masinton izin dan Sis Grace dalam relasi kita dengan penguasa produser yang ada di belakang juga itu timpang ya karena durasi sudah habis ya. Ini Tapi kita APBN kalau perlu gimana? Bisa. Ini udah kredit title udah keluar tuh. Ordal di ordal. Waduh, jangan sampai kita ikut Betul. serta nih mempengaruhi kekuasaan dan Jadi kalau intervensi udah nih, ya. merasa sebegitu nggak berkenannya, ya cabut aja bang menterinya kan. Nah, satu statement Punya closing statement ya. prerogatif itu presiden, tinggal berhenti. Baik, kalau gitu seperti itu tugas tambahan buat saya mau ngecek dulu ya ke masyarakat mana Oke. ini biar nanti Bapak Presiden, Wakil Presiden ke depannya juga bisa lebih mulus. Jadi nggak ada tarik-tarikan mikir Pak apapun Presiden yang ini terjadi. approval Oke. ratingnya 98% kayak Kim Jong Un ya. Iya, oke deh baik. Kim Jong Un 97. Oh iya, Buat itu saya. ya Anda. Sampai ketemu di rapat kabinet selanjutnya. Oke, Terima kasih adios. banyak.